Saya tentu saja akan terus mensupport brand SPC ini supaya lebih dikenal lagi di masyarakat, supaya bisa banyak yang beli produk lokal. Kalau bukan kita yang dukung kan siapa lagi gitu kan. Kita bisa bareng-bareng untuk terus mensupport produk lokal dari Indonesia. Di Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di banyak pulau lainnya, di daerah lainnya yang masih belum banyak distribusi smartphone yang lengkap, dan juga masih banyak pengguna-pengguna yang masih belum memiliki smartphone. Sehingga dengan adanya HP-HP murah seperti ini pastinya akan lebih menjangkau kepada orang-orang yang pengen migrasi dari handphone biasa menjadi smartphone ya. Oke, halo semua, kembali lagi bersama Billy di sini, dan kali ini saya ingin unboxing. Ini adalah salah satu smartphone dari brand lokal. Untuk kalian yang belum tahu, SPC Mobile ini adalah salah satu brand dari Indonesia, asli Indonesia. Jadi brand ini menyasar pangsa mid-low atau entry level, dimana HP itu mungkin sekitar di bawah 2 juta atau mungkin di bawah 1 juta. Dan HP ini yaitu SPC X1 atau X1 ini adalah HP dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Dan seperti biasa, link pembeliannya saya akan taruh di kolom deskripsi, jadi nanti silahkan dicek aja. Kira-kira seperti ini tampilan dusnya, dan tampilan dus seperti ini mungkin agak berbeda daripada dus-dus yang lain. Dan ada tipenya yaitu X1, dan dusnya ini unik ya, karena dia mengambil gambar landscape gitu dari sunset. Dan di bagian belakang sini yang menarik adalah ini ada beberapa highlight specification yang bisa kita lihat. Yang pertama ada dual SIM standby, kemudian ada quad core 1,3 GHz, ROM sebesar 8 GB dan RAM sebesar 1 GB, full view screen 5,5, rasionya 18:9, kemudian ada 4G data connection, kemudian Wi-Fi dan Bluetooth, GPS-nya juga ada, dan kamera belakangnya sebesar 8 megapiksel. Langsung saja kita unboxing. Jadi ini masih diplastikin, masih disegel. Saya sangat tertarik untuk mengunboxing HP ini karena HP ini adalah salah satu brand lokal. Jadi saya memang sangat ingin mensupport brand-brand lokal. Di balik banyak sekali video dari manufaktur asing yang ada di channel saya. I'm very excited to talk about local brand. Jadi Indonesia ini harus kita dukung lah, selayaknya kita mendukung timnas Indonesia ya kan. Kita harus mendukung juga brand lokal untuk bisa bersaing di pasar smartphone di Indonesia. Plastiknya sudah terbuka dan sekarang kita angkat aja dusnya. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Oh ya, ini di bagian bawahnya sini ada yang kelupaan. Jadi ini warnanya black, kemudian diproduksi oleh PT Adi Pratama Indonesia untuk PT Superton ya. Dan di sini juga ditulis dibuat di Indonesia, kemudian modelnya adalah X1. Jadi smartphone ini sudah dibuat di Indonesia. Sekarang kita angkat dusnya, dan ini dia HP-nya itu sendiri di bagian atasnya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Wah, lumayan ganteng ya desainnya ya. Ini di bawah 1 juta loh. Menurut saya oke banget lah desainnya. Kita kesampingkan dulu. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada service center ya. Jadi di beberapa tempat di sini ada service center. Nanti bisa kalian pause kalau misalnya kalian pengen lihat listnya. Kemudian kita lihat lagi di dalam boxnya ada apa lagi. Ini ada, wah, semuanya diplastikin ya. Ini ada charger. Chargerannya ini memiliki output 5 volt 1 ampere ya, atau 1000 mAh. Kemudian ada apa lagi nih? Ada kabel data ya kayaknya ya. Kabel datanya ini bertipe micro USB, berwarna putih senada dengan warna chargernya. Kemudian ada headset. Widih, jarang-jarang loh HP di bawah 1 juta memiliki headset bawaan ya. Jadi ini patut diapresiasi menurut saya. Headsetnya ini seperti ini, tipenya in-ear ya, dengan audio jack 3,5 mm. Kemudian ada apa lagi di bawahnya? Ada baterai. Oh alah, jadi ini removable back ya. Saya juga baru tahu nih. Jadi ini baterainya terpisah, nanti kita pasang. Kemudian ada apa nih? Kayak manual book kali ya. Ya kayak user manual. Cukup lengkap user manualnya, pastinya dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian dapat casing. Waduh, zaman sekarang udah ini banget ya, udah biasa banget lah kita dapat casing bawaan dari dusnya. Dan casingnya ini jelly ya. Jadi transparan, jelly transparan. Soft case bukan hard case. Kemudian kotaknya udah nggak ada lagi, langsung saja kita balik lagi ke HP-nya. Nah ini di bagian belakangnya sini dia bahannya plastik, dan ini bagian belakangnya bisa dibuka ya. Jadi karena baterainya di luar, saya mengasumsikan ini bisa dibuka, dan ternyata memang bisa dibuka. Kemudian setelah kita buka, wah cukup rapat nih ya, agak susah. Nah,
Kita masukkan baterai, tapi kita lihat dulu di sini di bagian belakangnya ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Yang pertama tentang slot SIM card. Jadi ini sudah mendukung dual SIM plus micro SD card juga sudah ada slotnya di sini. Dan langsung saja kita masukin baterainya. Baterainya keren ya, warnanya biru gini. Sekarang mari kita tutup kembali dan kita nyalakan untuk yang pertama kalinya. Tutup dulu satu-satu. Ini pastiin semuanya sudah rapat dan ya ini masih ada celah. Oke, sudah rapat semua. Oke, sambil kita nyalain untuk yang pertama kalinya, sambil kita kletek kali ya. Ini sudah menyala. Sekarang mari kita kletek dulu. Jadi ini sudah terpasang anti gores. External memorinya atau micro SD cardnya itu support sampai 32 GB, baterainya 2500 mAh, Android Nougat 7.0 dan juga quad core 1,3 GHz. Di bagian belakang sini ada kamera, ini satu kamera aja bukan dual kamera, dan di bawahnya ini ada flash, kemudian resolusinya 8 MP, ada branding SPC di sini. Kemudian di bagian belakang sini ada speaker. Ini penempatan speakernya di bagian belakang sini. Ngingetin saya sama smartphone zaman dulu yang speakernya ada di belakang. Kemudian di bagian kanan sini ada tombol power, kemudian ada juga tombol volume. Kemudian di sisi kirinya nggak ada apa-apa, dan di bagian atasnya ada port micro USB dan juga ada 3,5 mm headset jack. Di bagian depan layar 5,5 inci, kemudian aspek rasionya 18:9, ada kamera, katanya juga ada flash, tapi saya juga belum tahu, nanti kita cek posisi flashnya di mana. Kemudian ada earpiece dan juga ada beberapa sensor. Di bagian bawah sini nggak ada apa-apa. Anti goresnya sudah terinstall di sini. Saya sebenarnya nggak terlalu nyaman pakai anti gores di HP, jadi mungkin nanti akan saya kletek. 1, 2, 3. Mantap. Oke, sekarang kita lihat ini tampilannya di home screen-nya seperti ini. Dan kalau kita ke app drawer gitu, tampilannya mirip sekali dengan stok Android ya. Jadi ini icon-iconnya juga stok Android banget. Aplikasinya yang sudah terinstall nggak terlalu banyak. Dan di sini UI-nya juga menggunakan Android Pure yang dimodifikasi sedikit. Tampilan settingnya juga sama. Ini tampilannya stok Android banget. Jadi ini juga di bagian sini di setting juga navigation barnya bisa kita ganti-ganti, mau posisi backnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atau notification tray-nya juga bisa kita taruh di pojok sini gitu ya. Jadi ini fleksibilitasnya cukup tinggi. Kemudian ada juga storage. Di sini kita lihat storage-nya ini yang tersisa sekitar yang terpakai di sini 4 GB, 4,3 GB. Jadi masih ada sekitar 4 GB lagi untuk kita bisa pakai. Tapi tenang aja, karena HP ini sudah mendukung microSD card sampai 32 GB, jadi hal tersebut tidak terlalu masalah lah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bagaimana RAM-nya. Jadi RAM-nya di sini 1 GB dan yang terpakai saat ini itu 600 MB dan yang tersisa 300 MB. Lagi-lagi saya bilang hal ini tidak menjadi masalah, berarti RAM itu ada di smartphone untuk kita pakai, bukan untuk kita sisa-sisain. Meskipun begitu, saya melihat ada potensi lemahnya HP ini di multitasking, tapi mengingat harganya yang hanya 900 ribuan, saya merasa HP ini tidak perlu banyak dikomplain, karena lagi-lagi saya bilang harga 900 ribu itu sudah sangat cukup jika kita memiliki sebuah smartphone yang memiliki teknologi seperti ini. Dan menurut saya HP ini SPC X1 adalah alternatif yang cukup bagus di harga 1 jutaan, atau lebih tepatnya di harga 900 ribuan. Dan tentu saja karena ini brand lokal, jadi ada makna tersendiri lah, atau ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya kita menggunakan brand smartphone lokal. Dan saya juga sangat mendukung apabila ada brand-brand lokal, ada pabrikan dalam negeri yang berani mengeluarkan smartphone di Indonesia untuk berkompetisi dengan banyak sekali manufaktur yang ada dari luar. Dan saya sangat menghargai strategi maupun produk yang ada di pasar dari brand lokal ini. Nah, brand lokal seperti ini tentu saja harusnya kita support ya. Jadi jangan kita malah nggak support gitu loh. Jadi brand-brand lokal ini adalah karya anak bangsa seperti layaknya Gojek dan juga beberapa perusahaan lain. Jadi mari kita support SPC ini, dan nanti semoga kita bisa lihat lagi smartphone-smartphone SPC yang lebih banyak lagi beredar di pasaran Indonesia. Dan SPC X1 ini akan tersedia di retail offline mulai tanggal 11 Juni atau hari Senin ya. Jadi pastiin aja kalau misalnya kamu berminat untuk membeli HP ini, silahkan samperin tuh offline retail, ataupun sudah ada di beberapa retail online. Kalian bisa cek aja link di kolom deskripsi untuk penjualan melalui online-nya. Dan satu hal lagi yang ingin saya bahas adalah tentang penempatan port micro USB untuk charging di bagian atas. Dengan posisi seperti ini, saya jadi teringat dulu pertama kali saya bikin channel ini, saya mengunboxing Infinix Android One, saya lupa tipenya. Itu dia micro USB-nya itu ada di bagian atas, yang waktu itu saya bilang bahwa sebenarnya ada kelebihan
aneh juga kalau misalnya ditaruh di atas gini ya. Jadi dia kalau misalnya ngecharge gitu ya, itu tuh nggak mengganggu kita saat kita ingin memainkannya karena di bawahnya ini kosong. Kemudian tadi yang terakhir kita mau bahas tentang kameranya. Nah sebenarnya kameranya ini untuk harga segini saya sih belum bisa banyak komentar karena ini baru unboxing ya. Mungkin nanti di video review akan saya bahas lebih lengkapnya. Tadi kamera depannya katanya ada flashnya kan, jadi kita kalau foto itu nanti dia nyala ya. Jadi bagus untuk menambah cahaya kalau misalnya kalian pengen selfie dengan cahaya sekitar yang minim. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dari SPC X1 ini. Silahkan berikan komentar di bawah kira-kira menurut kalian masukan seperti apa yang bagus untuk SPC. Saya berharap komentar-komentar di bawahnya nanti positif karena lagi-lagi saya bilang kalau bukan kita yang support brand lokal, lalu siapa lagi ya kan? Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini untuk kalian yang pengen lihat video-video kayak gini lagi selanjutnya. Plus juga aktifkan tombol notification-nya agar kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.